Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 326. Mengusir. Dan itu adalah kekalahan telak. Pertarungan kali ini sangat mengejutkan. Yu Ming, Deng Jiu, Jian Mo, dan Hua Jiushu mengertakkan gigi. Pada akhirnya mereka tidak tahan untuk menontonnya lagi. Para siswa dari 3 halaman utama sebenarnya ditekan sepenuhnya. Baik kekuatan maupun IQ ditekan. Siapa anak itu? Dia sebenarnya, Yu Ming menatap Lin Yan dengan niat membunuh. Semua orang dapat melihat bahwa Lin Yan memimpin segalanya. Pemuda ini sedang bermain-main dengan orang-orang dari 3 halaman ini. Begitu banyak orang jenius yang berubah menjadi lelucon. Menjadi bodoh. Hanya Mo Yu yang sedikit terdiam. Dia sudah lama mengetahui bahwa orang seperti Lin Yan tidak bisa dinilai berdasarkan usianya. 16 atau 17 tahun. Mo Yu merasa Lin Yan tampak seperti monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. IQ itu tidak ada bandingannya dengan seorang manusia yang berkultivasi. Dan melihat pemandangan di atas ring, Mo Yu semakin puas. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Saat ini, kata pembersihan dapat digunakan untuk menggambarkannya. Siswa dari Akademi Spiritual sedang membersihkan siswa dari 3 akademi besar lainnya. Seperti menyapu sampah, mereka diledakkan di bawah ring. Hahaha, senang sekali. Setelah beberapa saat, hanya ada kurang dari 50 siswa dari Akademi Dan, Akademi Fu, dan Akademi Jiwa. Sedangkan untuk Akademi Spiritual, semua orang ada di panggung itu. Di tribun, Yu Ming, Deng Jiu dan yang lainnya hanya bisa terus mendengus untuk melampiaskan amarah mereka. Bang! Pada saat ini, Lin Yan mengambil tindakan, energi pedangnya menyebar, dan dia bergegas menuju Bei Chun. Menghadapi energi pedang seperti itu, Bei Chun ketakutan. Dia ingin melawan. Namun, kekuatan spiritualnya telah habis, jadi dia tidak punya pilihan selain menggerakkan sosoknya dan mundur dengan cepat. Memanggil. Namun pada akhirnya, pedang itu masih mendarat di bahunya, dan percikan darah langsung tertusuk. Ini karena dia mundur dengan cepat, jika tidak, bunga darah mungkin akan muncul di jantungnya. Memanggil. Kemudian Bei Chun tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia langsung melompat dari ring. Dia tidak berani tinggal di arena ini lebih lama lagi. Kekuatan spiritualnya telah habis, dan dia tidak punya pilihan lain selain terluka atau terbunuh. Melihat Bei Chundu melakukan ini, banyak siswa yang ragu-ragu dan berhenti secara sukarela. Sampah, semuanya sampah, kamu tidak berani melawan mereka. Hua Jiushu berteriak dengan marah di hadapan penonton. Namun para siswa itu tersenyum pahit. Perang, bagaimana cara mereka bertarung? Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka telah lama habis. Senang rasanya bisa bertahan sampai sekarang. Mereka bahkan tidak meminta belas kasihan, jadi terima kasih Tuhan. Bang! Saat mereka sedang berpikir, tiba-tiba ada seorang siswa tergeletak di tanah sambil memohon ampun, "Jangan bunuh aku, bisakah kamu membiarkanku jatuh sendiri? Aku tidak akan bertarung lagi. Aku tidak akan pernah bertarung untuk menjadi jenius terbaik dari 4 jurusan." Kamu, ekspresi Hua Jiushu dan Jian Mo berubah drastis. Orang yang berbicara adalah murid dari Akademi Pedang. Energi pedang Muzan terkondensasi dan awalnya mengarah padanya. Tapi saat ini, semua siswa berbicara seperti ini, dan Muzan merasa malu untuk meninggalkannya. Bagaimanapun, kami semua pernah pergi ke rumah sakit yang sama. Pergi, teriak Muzan. Terima kasih banyak. Siswa itu segera mengangguk, bergerak dan melompat ke arah penonton.
Tentu masih banyak lagi siswa yang masih di atas panggung. Ini adalah hal yang pantang menyerah. Terutama Yun Mengrou, Lu Zhen dan lainnya, biarkan mereka memohon belas kasihan. Benar-benar mustahil. Saat ini, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka hampir habis. Namun bagaimanapun juga, mereka memiliki fondasi yang dalam dan masih berjuang dan tidak mundur. Ledakan. Namun dengan gelombang kekuatan, Zhang Yue, Mu Zan, Yang Fu dan lainnya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, kekuatan ini berubah menjadi rantai, langsung mengunci Yun Mengrou dan yang lainnya di tempatnya. Ledakan. Kemudian Ling Qi menggunakan kekuatan suci. Kekuatan suci ini berubah menjadi nyala api. Nyala api melonjak dan membakar mereka. Saya bersedia untuk berhenti. Saya akan berhenti juga. Di bawah kobaran api seperti itu, banyak orang yang terkejut. Mereka terlalu takut. Mereka takut Ling Xi dan yang lainnya akan membunuh mereka. Suara mendesing. Rantainya sedikit kendor, dan orang-orang ini tiba-tiba melintas dan meninggalkan arena. Sekarang, selain akademi spiritual, hanya tersisa 15 orang di arena. Itu adalah Qian Sang dan yang lainnya. Mereka tampak bertekad dan tidak berniat mengaku kalah. Nyala api juga tidak dapat membakar mereka. Bagaimanapun, mereka sendiri memiliki kekuatan transformasi suci setengah langkah, dan Lu Zhen serta yang lainnya juga memiliki tubuh dewa. Ledakan. Versi asli, VUE. Tapi Zhang Yue dan 70 orang lainnya semuanya mengembun menjadi suatu kekuatan dan langsung melambai. Seperti palu godam, orang-orang ini langsung dipalu ke dalam ring. Sudah berakhir. Melihat hanya siswa dari Akademi Roh yang tersisa di seluruh arena, banyak orang yang masih memiliki pandangan tumpul. Meskipun Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya marah, mereka juga sedikit menghela nafas. Hahaha, sekarang, tawa hangat Mo Yu terdengar di alun-alun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa 78 teratas dari 4 jenius teratas di 4 halaman akan didominasi oleh akademi spiritual kita. Kata-kata Mo Yu membuat Yu Ming, Deng Jiu dan yang lainnya merasa kasar. Mereka semakin malu. Mereka telah mempermalukan akademi spiritual dengan sangat kejam sebelumnya, tapi bagaimana dengan sekarang? Pemandangan di depan mereka sungguh ironi bagi mereka. Suara mendesing. Pada saat ini, Zhang Yue dan yang lainnya juga bergerak dan melompat dari ring. Dalam sekejap, semua orang ini pergi. Ling Xi memandang Lin Yan dan tersenyum tipis, lalu bergerak dengan langkah teratai dan melompat ke bawah. Lin Yan adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh arena. Dia berdiri dengan bangga, tampak sendirian, tetapi menikmati perhatian semua orang. Tidak ada keraguan bahwa pemimpin dalam pertempuran para jenius di antara 4 halaman utama ini adalah Lin Yan. Ini adalah kejuaraan yang sesungguhnya. Hal ini pun membuat banyak orang menghela nafas. Pertarungan untuk para jenius terbaik di 4 halaman utama berakhir seperti ini. Itu membuat orang sedikit menghela nafas. Tapi hanya para siswa di akademi spiritual yang mengerti bahwa bagi Lin Yan, ini adalah kehormatan yang pantas. Mereka tidak berani bersaing dengan Lin Yan, sehingga mereka hanya memilih mundur secara sukarela. Mereka juga tahu bahwa pertarungan hari ini telah membuktikan segalanya. Kekuatan akademi spiritual benar-benar mengejutkan area ini. Aku tidak yakin. Tapi saat ini, Yun Mengrou berteriak. Ada kebanggaan di matanya dan suaranya dingin. Aku juga tidak yakin. Kamu pikir kamu ini siapa? Lu Zhen juga berkata. Jika bukan karena tipuanmu, kami akan kalah. Dari segi kekuatan, apakah kamu akan lebih kuat dari kami?
Apakah kamu sudah mengalahkan salah satu dari kami? Luo Cheng juga meraung. Namun banyak orang menggelengkan kepala. Hasilnya sudah diputuskan, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika tidak menerimanya? Mungkinkah Lin Yan masih bisa menyerahkan pemimpinnya kepada mereka? Itu aturannya, kalau kalah ya kalah. Orang-orang ini tidak mampu menanggung kerugian. Hal ini juga mengurangi kesan baik banyak orang terhadap Lu Zhen dan lainnya. Apakah kamu tidak yakin? Lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Lin Yan menatap mereka dan berkata, "Apa maksudmu?" Mendengar ini, semua orang tercengang. Itu tidak menarik. Karena kamu tidak yakin, mari kita tunggu sampai kamu memulihkan kekuatan spiritualmu dan bersatu. Aku akan melawan kamu yang disebut jenius yang tidak patuh sendirian dan membuatmu benar-benar yakin. Suara Lin Yan menggelegar, menatap mereka dan berkata tiba-tiba. Pada saat ini, suara Lin Yan meraung seperti guntur. Itu seperti gunung yang runtuh, dan suaranya menyapu ke segala arah. Setiap orang yang mendengar kata-kata Lin Yan berubah pikiran. Dia ingin bertarung 1 lawan 10. 10 orang ini tidak lain adalah yang lain. Mereka adalah jenius puncak sejati dari 4 halaman. Mata para penggarap di kota kekaisaran dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Yu Ming, Deng Jiu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Beraninya pemuda ini melakukan ini. Apakah Hua Yunxing, Mo Bairen dan yang lainnya masih di masa depan? Hanya Mo Yu yang melihat semuanya dan memandang Lin Jian dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Mendengar ini, Lin Jian juga menggelengkan kepalanya. Tidak heran, dia menatap Lin Yan dan menghela nafas dalam hati. Bocah ini mengulur waktu. Jika pertarungan memperebutkan para jenius teratas dari 4 halaman berakhir sebelum waktunya, maka keluarga kerajaan pasti akan segera mengambil tindakan. Namun sekarang, pertempuran ini mungkin tertunda untuk sementara waktu. Namun, kata-kata Lin Yan sejalan dengan sifat anak laki-laki itu. Hanya dengan menginjak tulang para jenius pada usia yang sama semua orang dapat diyakinkan. Biarkan kami semua bertarung denganmu. Tian Xuan, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Aku, Luo Cheng, cukup untuk menekanmu, teriak Luo Cheng, dengan cahaya bersinar di matanya. Meskipun kekuatan spiritualnya habis, momentumnya bergejolak seperti ombak. Saya tidak menargetkan siapapun di antara Anda, saya hanya ingin mengatakan bahwa semua orang di sini adalah sampah. Kata Lin Yan sambil menatap Luo Cheng dan yang lainnya. Bum bum bum. Kata-kata ini sepertinya menyodok punggung mereka. Membuat mereka semua marah. Mereka semua jenius dan berada di puncak akademi. Apakah kamu dipermalukan seperti ini hari ini? Menurut kesombongan mereka, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Jika aku mengalahkanmu, posisi pemimpin ini, Lu Zhen menatap Lin Yan dan berkata, "Hahaha, jika aku dikalahkan oleh kalian, bagaimana jika yang disebut posisi pemimpin ini diberikan kepadamu?" Lin Yan berkata dengan lantang. Mendesis. Mendengarkan kata-kata ini, banyak orang tampak kental. Anak ini benar-benar sombong. Bukan dia, itu seluruh akademi spiritual. Mereka seperti ini. Orang-orang ini telah belajar hal-hal buruk dari Lin Yan. Banyak penggarap di ibu kota kekaisaran berbicara, dan bahkan melihat ke arah keluarga Lin memandang Lin Yan yang tanpa ekspresi dan merasakan desahan lega di hati mereka. Yun An dan anggota keluarga kerajaan lainnya sudah sedikit cemas. Orang paling berbakat di 4 halaman sebenarnya dibawa pergi oleh akademi spiritual. Dalam situasi ini, Deng Jiu, Yu Ming dan lainnya tidak dapat mengambil tindakan, yang memberikan tekanan besar pada keluarga kerajaan.
Namun, Yunze dan yang lainnya tersenyum tipis. Memang benar Deng Jiu, Yu Ming dan lainnya tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Lin, tapi mereka hanya perlu menahan Mo Yu dan lainnya. Namun kini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pemuda di atas ring mengubah hasil pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman hanya dengan satu kata. Hal ini membuat banyak orang merasa segalanya baru saja dimulai. Teruslah membaca. Pemuda bernama Tian Xuan itu terlalu sombong. Dia berani mempermalukan orang jenius lainnya seperti ini. Dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang. Yunze melirik Yunan dan yang lainnya, menyuruh mereka untuk tidak terlalu cemas. Yunan dan yang lainnya juga mengangguk, lalu melihat ke arena lagi. Perjuangan belum berakhir, pertaruhan masih ada. Mereka juga tidak bisa mengambil tindakan. Dalam hal ini, saya akan memutuskan posisi pemimpin. Lu Zhen berteriak. Hal yang sama berlaku untuk Luo Cheng dan lainnya. Sedangkan Yun Mengrou, dia hanya duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Selama pengoperasian teknik ini, energi spiritual dari langit dan bumi berkumpul dan langsung diserap oleh Yun Mengrou. Melihat adegan ini, Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya berhenti berbicara dan mulai berlatih secara langsung. Hanya Qian Sang, yang berdiri dengan bangga, tidak melakukan ini. Qian Sang, apa yang kamu lakukan? Hua Jiushu langsung berteriak sambil menatap Qian Sang. Jika kamu kalah, kamu kalah. Apa gunanya pertarungan selanjutnya? Qian Sang menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu. Setelah mengatakan ini, Hua Jiushu dan Jian Mo sama-sama menatap dengan marah. Tapi Qian Sang tidak peduli sama sekali. Begitulah cara dia berperilaku. Inilah sebabnya Hua Jiushu dan yang lainnya tidak ingin melihatnya meskipun mereka tahu dia jenius. Saya khawatir ini adalah satu-satunya dari 4 jenius yang paling jujur, kan? Banyak orang menatap Qian Sang dan berpikir sendiri. Bertarung seperti itu tadi, itulah aturannya. Orang-orang ini sudah kalah. Namun mereka tidak tahu malu dan menolak mengakui bahwa mereka kalah. Dalam pertempuran ini, para jenius ini tidak hanya kehilangan kekuatan mereka, tetapi juga reputasi mereka. Qian Sang dan Tian Xuan adalah jenius sejati. Beberapa lelaki tua diam-diam berpikir. Namun saat ini, mereka tidak berbicara. Ekspresi mereka kental, dan sebenarnya ada sedikit harapan di hati mereka. Pertarungan sebelumnya sangat mengejutkan, namun tidak mungkin membedakan antara tinggi dan rendah. Faktanya, bahkan kekuatan kuat di balik 4 halaman tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi di bawah aturan seperti itu, bukan? Tapi sekarang, semuanya kembali ke nol. Selanjutnya, akan ada pertarungan sesungguhnya. Ini hanyalah pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman. Tetapi banyak orang juga melihat ke arah Lingqi. Gadis ini, maukah kamu mengambil tindakan? Dia juga sangat kuat. Bab terbaru bagian 1, Tetapi semua orang menemukan bahwa mata indah gadis ini hanya tertuju pada Lin Yan, seolah-olah dia sedang melihat pemandangan yang paling indah, bahkan tanpa berkedip. Gadis ini sebenarnya mengabaikan seluruh dunia. Di mata itu, hanya ada pemuda yang berdiri di atas ring. Semua kemakmuran di dunia, semua yang disebut reputasi, kui yang dihormati, dan bahkan semua orang jenius di dunia, tidak dapat dibandingkan dengan penampilan pemuda ini. Hanya ada cinta yang mendalam di mata indah itu. Apalagi sebagian orang tua, mereka tidak akan pernah salah. Ini adalah kasih sayang yang nyata. Tapi, bukankah Lingqi menyukai Lin Yan? Bahkan jika Lin Yan lumpuh, gadis ini seharusnya tidak seperti ini, kan?
Semua orang tahu bahwa saat itu, gadis ini lebih memilih mati daripada meninggalkan Lin Yan. Dia diam seperti bayangan Lin Yan, tapi dia tidak pernah pergi. Hal ini juga membuat banyak lelaki tua melirik Lin Yan di keluarga Lin, dan kemudian ke Tianxuan di atas ring, dengan pemikiran mendalam di mata mereka. Adapun Deng Jiu, Yu Ming dan lainnya, mereka jelas tidak menemukan detail seperti itu. Di mata mereka, hanya Kui yang sekarang. Sebagai presiden sebuah rumah sakit, mereka menganggap serius reputasi ini. Waktu berlalu perlahan seperti ini. Tapi tidak ada yang cemas. Tidak ada yang mendesak saya. Akhirnya 2 jam kemudian tiba-tiba terdengar suara mendengung seolah-olah air jatuh dari langit. Saat itu semuanya begitu menakjubkan. Kemudian aura menakutkan muncul dari Yun Mengrou. Saat semua orang menatapnya, matanya tiba-tiba terbuka. Tianxuan, di Gunung Tandus, terima kasih atas bantuanmu. Aku, Yun Mengrou, berhutang nyawa padamu, dan Liu Ye juga berhutang nyawa padamu. Aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku, tapi hari ini aku harus bersaing denganmu. Bukannya aku tidak berterima kasih, tapi aku butuh hadiah Kui. Aku ingin menjadi lebih kuat. Yun Mengrou menatap Lin Yan dan berkata, dia harus menjadi lebih kuat sebelum dia bisa membalaskan dendam Liu Ye. Lin Yan menatapnya saat ini dan berkata, saya mengerti. Kalau begitu, saya tidak akan sopan, dan saya harap Anda tidak menunjukkan belas kasihan. Yun Mengrou melompat dan mendarat di atas ring, berkata tiba-tiba. Saat dia membuka mulutnya, rasanya seperti waduk yang meledak. Ini sebenarnya dengan momentum tertinggi. Lin Yansheng menatapnya, melihat ke seluruh tubuhnya. Tidak sedikit pun yang ditutup-tutupi. Pakaian Yun Mengrou juga menjadi transparan sepenuhnya. Tentu saja, Lin Yan tidak melakukannya hanya untuk mengagumi sosoknya. Sebaliknya, dia melihat sedikit perubahan pada Yun Mengrou. Lalu Lin Yan menghela nafas dalam hatinya. Pertarungan di Gunung Tandus justru memunculkan potensi Yun Mengrou. Tampaknya perasaannya terhadap Liu Ye sangat dalam. Kebencian itu membangkitkan kekuatan yang tidak aktif di tubuhnya. Tapi ini bukan apa-apa bagi Lin Yan. Meskipun Kaisar Agung 10.000 tahun yang lalu sekarang lemah, visinya sangat tinggi. Di area ini, hanya Ling Qi yang bisa membuat Lin Yan takjub. Wanita lain seperti awan yang mengambang. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda dapat mengejutkan dunia. Terus, menurut Lin Yan, tidak lebih dari itu. Area kecil ini telah membatasi definisi jenius bagi banyak orang, tetapi tidak pernah membatasi Lin Yan. Ledakan. Kemudian Yun Mengrou meledak dengan kekuatan spiritual, dan aura transformasi setengah langkah menjadi orang suci juga ditampilkan dengan jelas saat ini. Dia menatap Lin Yan, siap mengambil tindakan. Hal ini pula yang membuat banyak kultivator tiba-tiba berkonsentrasi. Saya takut melewatkan pertempuran yang mengejutkan ini. Tunggu sebentar, tapi kata Lin Yan. Tianxuan, apakah kamu tidak berani? Kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan di depan seorang kultivator seperti itu, dan sekarang kamu ingin menyesalinya. Yu Ming mengerutkan kening, lalu berkata dengan sinis. Apakah saya menyesalinya? Dekan Yu Ming, bahkan jika petir tiba-tiba mendarat saat ini dan mengubah Anda menjadi sampah, saya tidak akan menyesalinya, kata Lin Yan. Kamu, Yu Ming sangat marah ketika mendengar ini. Tapi dia tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Dalam pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman, bagaimana dia, sang dekan, akan mengambil tindakan? Sekalipun Anda adalah dekan di salah satu rumah sakit, masih banyak batasan. Apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah pertarungan 1 lawan 1,
atau pertarungan roda ke roda. Karena kita sudah bertarung, ayo kita selesaikan segera. Saat yang lain pulih, kalian bisa mengambil tindakan bersama, kata Lin Yan. Apa? Semua orang kembali terkejut. Sekarang, pemuda ini masih ngotot melakukan ini. Ini benar-benar membuat mereka menghela nafas. Mereka merasakan kekuatan Lin Yan dengan sangat jelas. Hanya setengah langkah menuju alam kesucian. Apakah Anda bisa menang melawan salah satu dari mereka tidak diketahui? Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Aku akan melawanmu. Jika aku kalah, aku akan pergi. Yun Meng judo. Namun, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki rasa pencapaian jika saya mengalahkan Anda. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yun Mengrou menggigit bibir merahnya dengan erat. Bum bum bum. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh juga terdengar. Kekuatan Lu Zhen, Luo Cheng, Bei Chun dan lainnya juga pulih sepenuhnya. Ada ekspresi dingin di bibir mereka dan mereka menatap langsung ke arah Lin Yan. Desir, desir, desir. Kemudian sosok mereka bergerak dan mendarat di atas ring. Sekarang kalian sudah bilang begitu, sepertinya salah kami jika kami tidak mengambil tindakan pada saat yang sama. Semuanya, orang ini sombong sekali, jadi kami akan mengusirnya dulu. Selanjutnya silakan. Berapa banyak orang yang akan diberi peringkat? Lu Zhen berkata. Oke, Bei Chun, Luo Cheng dan yang lainnya segera mengangguk. Boom! Kemudian sosok mereka bergerak, seperti kilat, dan bergegas menuju Lin Yan. Kaki orang-orang ini bersinar dengan berbagai cahaya. Jelas, mereka juga telah melatih semacam keterampilan gerakan. Tapi Lin Yan tersenyum sedikit dan menggunakan Tuksue Wuhen. Di bawah cahaya bintang, dia menghilang seperti hantu. Banyak kultivator di tribun terkejut. Mereka lemah dan agak pemarah. Mata para praktisi di alam fisik tidak dapat mengimbangi Lin kecepatan Yan. Bahkan beberapa praktisi di alam Xuanling penuh dengan sosok di mata mereka. Cepat. Ini benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, Lin Yan melintas. Untuk sesaat, dia langsung menghindari serangan semua orang, dan kemudian tiba-tiba mengayunkan pukulan. Pukulan ini, dengan kekuatan spiritual yang dahsyat dan dentuman sonik yang menderu, langsung menuju ke arah salah satu siswa. Ekspresi siswa tersebut setelah beberapa saat berkonsentrasi. Bang! Lalu terdengar suara teredam, dan terjadilah ledakan. Bahkan ada seberkas cahaya, berpusat di tempat kedua tinju menghantam, bersinar ke segala arah. Akibat dari kekuatan spiritual itu juga berubah menjadi riak dan tersebar. Boom! Yang terjadi selanjutnya adalah yang menyedihkan teriakan kesakitan dari siswa tersebut. Kemudian semua orang melihat sosok siswa tersebut terlempar ke bawah ring seperti cangkang. Bang! Ketika dia mendarat, mata semua orang tiba-tiba menyusut. Mereka segera melihat lengan siswa tersebut patah dan terpelintir. Kekuatan ini, banyak praktisi di tribun menelan air liur mereka. Mereka terkejut. Mereka menatap Lin Yan dengan tidak percaya. Apakah mereka baru saja bertarung? Dan di bawah aksi begitu banyak orang jenius, hanya dalam sekejap mata, Lin Yan menghindari pertahanan mereka dan membunuh salah satu dari mereka. Seorang jenius menabrak ring. Kamu, Lu Zhen dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar menyingkirkan rasa jijik mereka. Ada sedikit kesungguhan di mata menatap Lin Yan. Namun, mereka masih tersenyum dingin. Baru saja mereka tersenyum, hanya saja pria itu ceroboh. Jadi bagaimana jika Lin Yan cepat dan kuat? Dengan begitu banyak jenius yang menyerangnya, apakah Lin Yan masih bisa menghadapinya?
Boom! Jadi, mereka mengambil tindakan lagi dan menggunakan bela diri mereka keterampilan seni langsung di Lin Yan. Cahaya kekuatan spiritual dari berbagai warna meledak ke arah Lin Yan. Kondensasi. Tapi dengan teriakan dingin Lin Yan, sebuah rune terkondensasi olehnya. Rune ini digantung di atas kepala Lin Yan. Bahkan ada lebih banyak sinar kecemerlangan yang menggantung. Kecemerlangan ini menyelimuti Lin Yan, membuatnya Lin Yan tampak mengenakan baju besi. Kekuatan orang-orang ini menghantamnya tanpa riak apapun. Menatap pemandangan ini, Lu Zhen dan yang lainnya dipenuhi dengan ketakutan. Seberapa kuat mereka? Bersama-sama, mereka benar-benar bisa. Apakah ini masih terjadi? Zhong Xiaoyan sangat terkejut sehingga dia tidak menutup mulutnya saat ini. Di gunung tandus itu, dia membenci Lin Yan. Dia bahkan ingin memberi Yang Fu pelajaran dalam pertempuran antara pemimpin jenius dari 4 halaman, dan membiarkan Lin Yan rasakan betapa kuatnya dia adalah. Tapi sekarang, semuanya sangat konyol. Bagaimana bisa seorang pemuda yang bisa bersaing dengan begitu banyak jenius puncak dari 3 halaman lainnya diberi pelajaran olehnya? Boom! Tepat ketika dia terkejut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semua orang melihat bahwa cahaya antara langit dan bumi seakan-akan musnah, membuat persegi itu berkedip-kedip. Apa itu? Semua orang menghela nafas, dan segera melihat sebuah rune naik ke langit. Saya tidak tahu bahwa Tianxuan ini, rune yang kental, begitu misterius. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami sama sekali. Apakah kamu masih ingin memperoleh pencerahan? Seorang lelaki tua mendengus dingin, saya telah membaca buku-buku kuno sejak saya masih kecil. Meskipun saya tidak bisa melemparkannya, saya bisa mengetahui beberapa rune di area ini. Tapi saya belum pernah melihat rune yang dipadatkan oleh pemuda ini, ledakan. Rune itu meraung lagi. Saat cahaya di atasnya berkedip-kedip, sepertinya kecerahan dunia juga bersinar. Semuanya sangat mengejutkan. Banyak orang bahkan merasa jika rune itu rusak, dunia akan musnah. Dentang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini menggetarkan hati semua orang. Kemudian di bawah perhatian semua orang, rune itu langsung jatuh, seperti meteorit yang jatuh, dengan ekor cahaya yang panjang menggantung. Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya langsung pucat. Ketika kekuatan ini menyerang, tekanan yang mereka alami menjadi semakin besar. Tampaknya itu bukanlah sebuah rune melainkan sebuah gunung besar. Bang! Akhirnya, satu orang tidak tahan lagi. Kedua lututnya tergeletak di tanah, ia batuk darah dan wajahnya seputih kertas. Banyak orang mengerutkan kening karena tidak percaya. Apakah rune itu benar-benar kuat? Seseorang bahkan bertanya dengan heran. Meskipun mereka merasakan aura mengerikan yang dilepaskan dari rune tadi, saat rune itu jatuh, auranya sepertinya menghilang. Bahkan bagi praktisi yang berada di tribun, mereka tidak merasakan tekanan sama sekali. Sepertinya ini adalah rune biasa. Yang biasa tidak bisa lagi menjadi biasa. Tapi tanda seperti itu membuat wajah Lu Zhen dan yang lainnya menjadi merah dan bahkan lebih sulit untuk bernapas. Bang! Sebuah suara terdengar, dan siswa yang sedang berlutut merasa lututnya seperti patah. Aliran darah mengalir dari giginya. Haruskah kita tinggal di sini dan menunggu kematian, atau haruskah kita keluar? Kata Lin Yan sambil menatapnya. Memanggil. Merasa tekanannya mengendur, sosok siswa tersebut bergerak dan tiba-tiba meninggalkan arena dan langsung mendarat di tanah di luar arena. Dia menatap Lin Yan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Bahkan lebih kagum. Kekuatan Lin Yan sungguh tak terduga. Tampaknya dia baru setengah langkah menuju alam suci,
Tetapi mengapa setengah langkahnya menuju alam suci berbeda dengan para kultivator lainnya? Bukan hanya siswanya saja yang terkejut. Bahkan Yuming, Deng Jiu dan lainnya pun terkejut. Berapa banyak orang yang tahu tentang penderitaan yang dialami Lin Yan? Jika dia tidak memiliki temperamen seperti itu, bagaimana dia bisa begitu tak terkalahkan di alam yang sama? Terlebih lagi, dia memiliki begitu banyak fisik yang sangat mengejutkan. Dengan begitu banyak kekuatan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menyapu dunia yang sama. Mo Yu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Ledakan, terdengar suara gemuruh lagi, dan rune itu jatuh lagi. Orang lain berlutut. Pada titik ini, jangan biarkan mereka berkelahi. Akan baik bagi mereka jika mampu menahan tekanan ini. Kekuatan ini begitu besar dan menakjubkan. Secara alami tidak mungkin rune biasa yang memadatkan kekuatan jiwa menjadi seperti ini. Tapi pil jiwa semi-Saint Lin Yan memiliki 4 bulan jiwa, dan kekuatan jiwa murni semacam itu memadatkan jimat berat ini. Dan itu adalah jimat suci yang nyata, lebih menakutkan dari jimat berat sebelumnya. Siapa yang tahan? Saat ini, mereka seperti membawa gunung seberat 100.000 kilogram. Bang! Akhirnya, siswa lainnya, dengan darah merembes dari sudut mulut mereka, tidak lagi melawan, dan mundur dari medan perang. Saat ini, mereka menatap Lin Yan, yakin bahwa dia telah kalah. Pertarungan ini tidak memiliki terlalu banyak fitur. Meski hanya rune sederhana saja, sepertinya Buddha bisa mengakhiri segalanya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, cahaya terang muncul dari tubuh Lu Zhen. Itu adalah tubuh dewa. Terlebih lagi, aura ini sangatlah luar biasa, tidak hanya merupakan tubuh dewa, tetapi juga telah mencapai tingkat tubuh dewa yang kecil. Saat ini, Lu Zhen memiliki seberkas cahaya di tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tulang suci. Tulang suci itu mengandung ribuan kekuatan, yang secara langsung menyebabkan dia menerobos belenggu rune Lin Yan. Begitu sosoknya bergerak, dia mundur puluhan langkah, terengah-engah. Adapun Luo Chen, sebenarnya ada seberkas cahaya di tubuhnya. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat nada ilahi. Dia juga merupakan kesempurnaan kecil dalam tubuh dewa. Tapi Bei Chun sedang dalam masalah. Dia juga ingin meledak dengan kekuatan fisik, tetapi ditendang oleh Lin Yan dan jatuh tepat di bawah ring, tergeletak di tanah, batuk darah. Adapun Yun Mengrou, dia tidak pernah mengambil tindakan. Dia terus berdiri di atas satu kaki ring, memperhatikan semuanya dengan tenang. Hingga saat ini, matanya seperti air. Tampaknya pertarungan barusan tidak membuatnya takut sama sekali. Berdengung. Kemudian Lin Yan juga menghapus rune itu. Untuk sementara waktu, selain Lin Yan, hanya ada 3 orang yang tersisa di seluruh ring. Yun Mengrou, Lu Zhen, Luo Cheng. Sekarang ada 2 orang di Fuyuan dan 1 di Danyuan. Hua Jiushu dan Jian Mo memperhatikan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah. Tidak ada seorang pun di halaman pedang. Qian Sang awalnya memiliki kekuatan yang besar, namun sayangnya, dia tidak mengambil tindakan. Pada saat ini juga berarti bahwa pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman Akademi Pedang telah berakhir. Dan ini terjadi setelah Lin Yan meminta mereka untuk mengambil tindakan lagi. Meski begitu, mereka dikalahkan sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Yan sedang menatap Lu Zhen dan yang lainnya, dan senyuman di bibirnya bahkan lebih dalam. Yun Mengrou, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan? Lu Zhen menatap gadis itu dan segera berkata. Yun Mengrou ragu-ragu, tapi akhirnya melepaskan kekuatan spiritualnya. Lin Yan sangat kuat.
Namun tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk menjadi Kui. Dia tahu bahwa jika dia bisa mengalahkan Lin Yan, hambatan baginya untuk mendapatkan Kui akan jauh lebih sedikit. Dia bahkan tidak memperhatikan Lu Zhen dan Luo Cheng. Ledakan, ledakan. Kemudian Lu Zhen dan Luo Cheng juga meraung dengan kekuatan spiritual dan menuju ke arah Lin Yan. Mereka telah meledakkan kekuatan mereka yang paling kuat, dan kepercayaan diri mereka telah pulih. Tapi Lin Yan tidak menunjukkan rasa jijik sama sekali. Dengan lambaian lengannya, kekuatan bintang meledak seketika. Kemudian langit tiba-tiba bergemuruh, dan muncullah sebuah eksistensi seperti galaksi. Bahkan di dalam galaksi tersebut terdapat secercah cahaya yang sama mengejutkannya dengan bintang. Desir, desir, desir. Saat lengan Lin Yan jatuh, bintang-bintang berjatuhan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang ribuan bintang. Energi pedang memenuhi udara, dan ada rasa kesungguhan di alun-alun. Sial, sial, sial. Lu Zhen dan Luo Cheng segera mengambil tindakan untuk melawan. Tapi betapapun kuatnya mereka tetap tidak mampu menahan seni bela diri seperti itu. Ini adalah galaksi Luo Jiutian ciptaan Lin Yan sendiri. Ini adalah ilmu pedang yang sangat kompleks dan misterius. Bahkan Hua Jiushu dan Jian Mo tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Bang! Akhirnya, di bawah energi pedang yang datang seperti tetesan hujan, pertahanan Lu Zhen runtuh, dan tubuhnya tertusuk beberapa lubang. Jika bukan karena kekuatannya sendiri, dia akan mati karena luka seperti itu. Memanggil, dia segera mengeluarkan ramuan suci dan menelannya. Dia tidak lagi berani berdiri di atas panggung dan langsung turun ke bawah. Pertarungan hari ini antara Tian Kui telah sepenuhnya berakhir baginya. Memanggil, adapun Luo Cheng, dia bisa menolak. Namun pada akhirnya sulit untuk mendukungnya. Dia tersenyum pahit dan berhenti bertarung. Menatap pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Lin Yan lahir di akademi spiritual. Itu bahkan lebih tidak diketahui sebelumnya. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh dewa, dan itu juga merupakan tubuh dewa bintang. Dia bahkan memiliki keterampilan seni bela diri yang misterius sehingga dia benar-benar bisa bertarung 1 lawan 10. Bang! Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Yun Mengrou sebenarnya menolak semua seni bela diri ini. Hanya kita berdua yang tersisa saat ini. Kamu dan aku bisa bertarung secara adil. Kemudian Yun Mengrou menatap Lin Yan dan berkata, pertarungan yang adil. Ini mengejutkan semua orang. Setelah melihat kekuatan Lin Yan, gadis ini justru meneriakkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung 1 lawan 10? Di tribun, Yu Ming menunjukkan ekspresi dingin. Yun Mengrou adalah kartu asnya yang sebenarnya. Dia juga tahu betul bahwa Yun Mengrou, yang telah sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritual dan jiwanya saat ini, memang bisa melawan Tian Xuan di akademi spiritual ini. Baik, Lin Yan menatap Yun Mengrou dan mengangguk. Ledakan, raungan segera meledak, dan kemudian cahaya spiritual dari tubuh Yun Mengrou bersinar. Auranya juga terlihat jelas. Setengah langkah menuju alam kesucian. Tapi itu jauh lebih kuat daripada setengah langkah biasa menuju alam kesucian. Bum bum bum. Dia menggerakkan langkahnya sedikit, dan suara riak air bergema di atas arena. Kemudian sosoknya berjalan menuju Lin Yan pada saat ini. Momentumnya sangat mengejutkan. Ini seperti botol perak pecah, bubur air pecah, dan kavaleri berdiri dengan pedang dan senjata mengaum. Suara air sama sekali tidak lembut. Ini seperti ribuan tentara dan kuda yang bergegas untuk membunuh. Mendesis. Merasa seperti ini, semua penggarap di ibu kota kekaisaran mengerutkan kening.
Jika dia tidak menghabiskan seluruh kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya dalam formasi Tianxuan sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Kata orang lain, kekuatan Mengrou sebenarnya telah mencapai sedemikian rupa. Bahkan Yun'an, Yunze dan yang lainnya menghela nafas. Dengan momentum seperti itu saja, mereka bukan lagi lawan Yun Mengrou saat ini. Lin Yan, ini adalah wanita yang kamu hina saat itu. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Yu Ming kemudian menoleh ke Lin Yan di keluarga Lin dan mencibir. Sarkasme ini tidak disamarkan. Itu seperti pedang tajam, menuju ke arah Lin Yan. Tapi sekarang Lin Yan di keluarga Lin tidak menggerakkan matanya sama sekali, seolah dia tidak melihat apapun. Semua ini tidak membuatnya khawatir sama sekali. Berpura-pura tenang, Yu Ming mencibir dingin, tapi senyumnya menjadi lebih cerah. Ini suatu kebanggaan. Lebih canggung lagi. Tetapi para penggarap di ibu kota kekaisaran harus menghela nafas. Apa kekuatan Yun Mengrou saat itu? Mereka mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Disinilah juga Yun Mengrou bertarung dengan Lin Yan dan dikalahkan secara menyedihkan. Sekarang, sudah berapa lama berlalu, gadis ini bisa dianggap sebagai orang kuat di puncak kerajaan Wonton. Lin Yan, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan dia? Bahkan jika Lin Yan tidak dikalahkan, dia mungkin bukan lagi lawannya, bukan? Saat Lin Yan mengucapkan kata-kata itu kepada Mengrou, semua penghinaan sekarang disebabkan oleh Lin Yan, kata Yun An juga. Ada senyuman gila di sudut mulutnya. Dan Yunze berkata, sungguh menyegarkan membiarkan keluarga Lin melihat pemandangan seperti itu sebelum menghancurkan keluarga Lin. Semua orang di keluarga kerajaan Le juga tertawa terbahak-bahak. Tawa ini juga sangat keras. Itu membuat orang tersenyum pahit. Suara ini terdengar di telinga para praktisi keluarga Lin, tetapi terdengar sangat bodoh. Lin Jian, Lin Yue dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Adapun para siswa di Akademi Spiritual, mereka juga terlihat seperti ini. Anggota keluarga kerajaan masih tidak tahu apa-apa. Mereka masih berpikir bahwa Yun Mengrou dan Lin Yan benar-benar berbeda. Sungguh menyedihkan. Yang Fu Geng dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Ledakan. Terdengar suara gemuruh di atas panggung, sekali lagi menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, Yun Mengrou meninju, seperti gelombang besar datang. Tapi Lin Yan tiba-tiba meminumnya dan memuntahkan aliran cahaya bintang, yang berisi kekuatan bintang yang kuat. Kekuatan ini secara instan membuat pukulan Yun Mengrou tidak mungkin mengenainya. Kemudian Yun Mengrou membalikkan tubuhnya, dan cahaya spiritual di tinjunya bersinar, berubah menjadi pedang panjang. Pedang panjang itu berisi air dan menusuk langsung ke Lin Yan. Dentang. Namun, Lin Yan juga memadatkan kekuatan bintang menjadi pedang untuk melawan. Kedua energi pedang itu bertabrakan, menyebabkan suara yang keras. Riak energi menyebar ke segala arah. Setiap nafas menakutkan. Jika bukan karena jimat ajaib yang mengelilingi arena, bahkan seorang kultivator alam Xuanling akan tercekik di bawah arena, bukan? Kekuatan kedua orang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat semua orang menghela nafas, Yun Mengrou memutar pedang panjangnya, dan percikan air tiba-tiba muncul. Dentang, dentang, dentang. Ketika dia bergerak lagi, percikan air menjadi semakin cepat, langsung menuju ke arah Lin Yan. Apakah ini seni bela diri Fu Yuan? Yun An dan yang lainnya terkejut. Yu Ming tersenyum dan berkata, inilah seni bela diri ilahi dari Fu Yuan kita, 3 pedang air. Seni bela diri ilahi. Setelah mendengar tentang seni bela diri tingkat ini,
banyak orang tidak berani berkedip dan menatapnya, berharap mendapatkan wawasan darinya. Bagaimanapun, di Kekaisaran Yunton, hanya ada sedikit praktisi yang bisa berlatih seni bela diri dewa. Ada juga banyak praktisi yang belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana mereka bisa melewatkannya? 3 pedang maksud air pada awalnya adalah keterampilan bela diri yang cocok dengan pedang ilahi maksud air. Namun, ini adalah pertarungan antara jenius Kui, dan senjata tidak dapat digunakan. Namun, Yun Mengrou menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan pedang panjang. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan luar biasa seperti itu, dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Meski begitu, banyak pembudidaya yang sudah menunjukkan ekspresi ngeri. Sayangnya energi pedang semacam ini tidak lebih dari itu di mata Lin Yan. Saat percikan air datang, Lin Yan tiba-tiba mengangkat pedangnya. Energi pedang langsung melonjak ke langit. Ia juga dikelilingi oleh sedikit cahaya bintang sehingga terlihat misterius. Ledakan. Kemudian dengan suara, energi pedang bertabrakan dengan percikan air, langsung mengalahkan percikan air tersebut. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, suara itu terdengar lagi. Lin Yan mengayunkan pedangnya dengan sangat santai. Tapi setiap pedang menembus percikan air dengan tepat. Bahkan niat pedang dalam percikan air dipatahkan oleh Lin Yan. Ini, ekspresi Yuming menjadi lebih serius. Inilah 3 pedang roh air. Ini adalah keterampilan bela diri ilahi yang sangat misterius. Di masa lalu, Lin Yan baik-baik saja untuk menghancurkan formasi. Lagi pula, itu hanya formasi spiritual, tetapi sekarang, apakah begitu mudah bagi Lin Yan untuk menghancurkan seni bela diri ilahi? Alis gelap Yun Mengrou tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan pemuda di depannya melebihi imajinasinya. Namun, ekspresinya membeku, dan dia tiba-tiba meminumnya. Suaranya sejelas bel, tetapi perasaan berairnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada energi pedang di dalam roh air ini. Dari 3 pedang roh air, Yun Mengrou baru saja menggunakan 1 pedang, tetapi saat ini, itu adalah pedang kedua. Pedang ini bergejolak seperti gelombang. 3 pedang roh air seolah-olah dibuat khusus untuk Yun Mengrou. Dia telah mengembangkan tubuh dewa roh air. Sekarang dia telah mengintegrasikan kekuatan tubuhnya ke dalam ilmu pedang ini. Pemuda ini mungkin tidak dapat melakukannya untuk melawan. Banyak orang dia berbicara, tapi di mata Lin Yan, dia tidak peduli sama sekali. Tidak peduli betapa indahnya ilmu pedang, itu adalah hal yang biasa baginya. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan mengambil tindakan, dan sebuah galaksi terbentuk lagi di langit. Saat ini, momentum Xinghe bahkan lebih kuat. Aura yang dipancarkan tidak hanya membawa kekuatan bintang, tapi juga aura pedang.